Oke, halo. Eh, kita lanjut untuk pembahasan cacing tambang. Sebelumnya kita udah bahas untuk yang menginfeksi manusia ya. Necator americanus kita udah bahas di video sebelumnya dan Ancylostoma duodenale. Selanjutnya kita bahas yang menginfeksi yang pada umumnya itu ada pada kucing dan anjing ya, 3 ini. Ancylostoma brasiliensis, Ancylostoma chalanicum, dan Ancylostoma caninum. Untuk Ancylostoma brasiliensis dan Ancylostoma caninum, ya. Jadi host species definitifnya itu adalah kucing dan anjing. Penyakitnya itu disebut khasnya itu adalah creeping eruption. Ya, ini tuh khas terjadi pada khas yang ditimbulkan oleh cacing tambang. Ya. Distribusinya tropik dan subtropik. Untuk epidemiologi di Jakarta itu kucing 72%-nya itu terdapat parasit Ancylostoma brasiliensis dan anjing itu 18%-nya ada Ancylostoma brasiliensis dan 68% ada Ancylostoma caninum. Next. Ya, ini untuk morfologinya ya. Untuk Ancylostoma brasiliensis itu punya 2 gigi. Punya 2 pasang gigi tidak sama besar. Berarti ini mirip sama Ancylostoma duodenale ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Cirinya juga dia punya 2 gigi. 2 pasang gigi ya. Mirip. Nah, ukurannya betina lebih besar daripada jantan panjangnya. Lalu untuk Ancylostoma caninum, dia ini punya 3 pasang gigi ya. Jadi Ancylostoma brasiliensis ini punya 2 pasang gigi dan Ancylostoma caninum ini punya 3 pasang gigi. Untuk panjangnya seperti biasa betina lebih panjang daripada jantan, di mana betina ini 14 mm dan jantan ini punya panjang 10 mm ya, sekitar segitu. Ini untuk gambarnya. Ini dia punya 3 pasang gigi ya, Ancylostoma caninum. Ini juga masih Ancylostoma caninum punya ini kayak salah ya. Ini harusnya Ancylostoma brasiliensis. Dia punya 2 pasang gigi yang tidak sama besar ya, ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya, untuk patologi dan gejala klinis, nah ini yang perlu kita ingat ya, khasnya untuk cacing itu ada creeping eruption ya, atau creeping disease atau Cutaneous larva migrans. Jadi pada manusia larva ini tidak menjadi dewasa ya, tidak berubah menjadi dewasa. Ya, berarti dia mirip kayak Toxocara canis dan Toxocara cati ya, yang sebelum sudah kita bahas. Jadi larvanya itu pada manusia tidak menjadi dewasa. Dia hanya mengembara, istilahnya hidupnya sebagai larva aja gitu ya pada manusia. Nah, ini tadi ya saya ulangi lagi, khasnya itu adalah creeping eruption. Jadi creeping eruption ini itu dimana cacing ini yang sudah masuk kulit, dia menembus kulit ya, lalu di bawah kulit ini dia jalan ya, jalannya ini, jejaknya ini akan menimbulkan jejak ini, creeping eruption ya. Nanti ada gambarnya. Terlebih lagi nanti cacing ini tuh bisa menggali terowongan gitulah istilahnya ya. Ini ya, kelainan khas. Jadi tempat di mana larva ini, dia larva filariform ya, menembus kulit ini akan timbul papal keras, kemerahan, dan rasa gatal. Ini dia ya, ini. Jadi dia larvanya jalan
menimbulkan ini. Jadi dia kalau larvanya makin gerak, makin jalan, creeping eruption-nya juga akan makin panjang ya. Ini. Jadi creeping eruption ini sama ya sama Cutaneous larva migrans. Kenapa dia Cutaneous? Karena di bawah kutan ya, di bawah kulit. Nih. Jadi terowongan. Jadi yang sebelum sudah aku bilang, jadi cacing ini larva ini dia tuh bisa membuat terowongan gitu ya di bawah kulit, akan menimbulkan garis merah. Menimbul berarti dia nggak rata ya, itu gatal dan tambah panjang menurut gerakan larva. Sepanjang pada garis itu terdapat vesikel kecil dan dapat terjadi infeksi sekunder. Nah, di Jakarta data ya, di Jakarta itu terjadi 46 creeping eruption. Kelainannya itu ditemukan. Jadi menurut data 46 creeping eruption ini terdapat kelainan yang ditemukan itu pada kaki, lengan bawah, punggung, dan pantat. Gimana kita mendiagnosisnya? Itu dengan menemukan gambaran khas ini tadi ya, creeping eruption, dan juga bisa dilakukan biopsi untuk mendiagnosis. Lalu pengobatannya ada semprotan kloretil. Jadi semprotan kloretil ini untuk membatasi pergerakan larvanya. Dan ada farmakologinya sama sih. Obatnya itu albendazole, dosis tunggal 400 mg selama 3 hari. Dan untuk anak di bawah 2 tahun itu albendazolnya salep 2%. Oke, sebagai yang terakhir ya, Ancylostoma chelanicum. Bedanya itu adalah kalau Ancylostoma chelanicum ini ya, dapat menjadi dewasa pada manusia. Kalau sebelumnya kan hanya sampai larva aja. Kalau ini dia bisa jadi cacing dewasa. Dan sama ya seperti Ancylostoma branziliens ya. Ada 2 pasang gigi tidak sama besar. Di Jakarta, data pada Jakarta dari 100 anjing itu terdapat 37% yang yang mengandung cacing ini, dan 50 kucing ini 24%-nya memiliki cacing ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih.